Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Hai, perkenalkan nama saya Yunia Gesari. Baiklah, kami akan membahas tentang database terdistribusi. Definisi. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Contoh basis data terdistribusi. Yang pertama, misalnya sebuah bank yang memiliki banyak cabang. Bahkan di sebuah kota bisa terdiri dari beberapa cabang atau kantor. Berikut ini adalah contoh ilustrasi bank. Dan yang kedua, masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri, dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah jaringan nasional. Struktur basis data terdistribusi. Sebuah sistem basis data terdistribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer. Topologi jaringan terbagi menjadi 3. Yang pertama, topologi bintang atau star. Yang kedua, topologi cincin atau ring. Dan yang ketiga, topologi bus. Berikut gambar topologi ring. Berikut gambar topologi star. Dan yang terakhir, topologi bus. Perbedaan utama di antara berbagai topologi di atas terletak pada yang pertama, biaya instalasi, yaitu biaya dalam membangun hubungan link antar simpul. Yang kedua, biaya komunikasi, yaitu waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpulan lain. Yang ketiga, kehandalan, yaitu frekuensi atau tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi. Dan yang keempat, ketersediaan, yaitu tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Jenis transaksi. Yang pertama, transaksi lokal, yaitu transaksi yang mengakses data pada suatu simpul, mesin atau server, yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Yang kedua, transaksi global. Transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Ciri-ciri basis data terdistribusi. Yang pertama, data disimpan di sejumlah tempat. Yang kedua, prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Yang keempat, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Keuntungan yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, pengelolaan secara transparan data yang terdistribusi. Yang kedua, mengacu pada struktur organisasi. Yang ketiga, meningkatkan untuk berbagai dan otonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan data. Yang kelima, meningkatkan kehandalan. Yang keenam, meningkatkan permarsi kerja. Yang ketujuh, memudahkan pengembangan sistem. Kerugian yang diberikan sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, kompleksitas manajemen. Yang kedua, kontrol integritas lebih sulit. Yang ketiga, biaya pengembangan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, sulitnya standarisasi. Yang keenam, menambah kebutuhan penyimpanan. Dan yang ketujuh, lebih sulit dalam mengatur lingkungan data.
Masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam basis data terdistribusi. Dalam aplikasi sistem manajemen basis data terdistribusi, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan, antara lain: yang pertama, transparansi; yang kedua, perancangan atau desain; yang ketiga, pemrosesan query; yang keempat, manajemen transaksi; dan yang kelima, arsitektur dan middleware. Isu transparansi dalam basis data terdistribusi. Secara lebih rinci, untuk memelihara transparansi dalam basis data terdistribusi, ketiga aspek transparansi berikut ini harus diperhatikan. Yang pertama, jaringan, yaitu keberadaan jaringan dalam implementasi basis data harus seolah-olah tidak ada dalam pandangan pengguna. Penggunaan bahasa query harus tidak terikat pada lokasi penyimpanan data. Yang kedua, replikasi, yaitu data pada basis data terdistribusi mungkin memiliki replika pada lokasi yang berbeda. Pembuatan replika ini harus ada di bawah kendali sistem, bukan pengguna. Yang ketiga, fragmentasi, yaitu jika basis data terdistribusi bersifat terfragmentasi, setiap query yang dimasukkan oleh pengguna harus ditangani sistem sedemikian sehingga mempengaruhi relasi-relasi yang terbagi dalam fragmen-fragmen. Perancangan basis data terdistribusi. Seperti halnya proses perancangan sistem lainnya, perancangan basis data terdistribusi juga memerlukan serangkaian proses analis dan desain. Termasuk di dalam proses ini adalah analisis kebutuhan beserta proses-proses perancangan, yakni desain secara konseptual bersama dengan desain tampilan view informasi, desain distribusi yang melibatkan pengaturan pembagian data, kemudian desain fisik. Sekian dari kami, thanks for watching, bye-bye!